Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Ray Akbar dengan NPM 2552011006. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum tata negara. Yang pertama, pengertian, istilah serta definisi hukum tata negara. Ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan dalam bahasa Belanda. Hukum tata negara disebut juga dengan stretch, sedangkan dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut dengan droit constitutionnel atau dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law. Hukum tata negara juga dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum. Sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sesuai dengan pengertian hukum positif, hukum tata negara juga dapat dibedakan antara sifatnya yang statis dan dinamis. Ilmu hukum tata negara itu disebut sebagai ilmu yang statis apabila negara yang dijadikan objek kajiannya berada dalam keadaan statis atau keadaan diam. Bersifat statis inilah yang biasa disebut sebagai hukum tata negara dalam arti sempit, sedangkan hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum tata negara dalam arti dinamis, yaitu manakala negara sebagai objek kajiannya ditelaah dalam keadaan bergerak. 2. Cara atau metode pendekatan dalam hukum tata negara. Ada banyak cara yang dapat digunakan dalam mempelajari hukum tata negara. Salah satunya mempelajari dari 3 macam pendekatan, yakni filosofis, yuridis, dan politis. Hukum tata negara setidaknya dapat digunakan 4 jenis pendekatan, yaitu pertama, pendekatan yuridis formal, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada asas-asas hukum yang mendasari ketentuan-ketentuan atau peraturan. Misal, ketentuan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari ketentuan dasar, yaitu Undang-Undang 1945. Kedua, pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada pandangan hidup bangsa. Misal, di Indonesia, kajian hukum pada filsafah bangsa, yaitu Pancasila. Ketiga, pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan sudut kemasyarakatan, khususnya politis, artinya ketentuan peraturan yang berlaku hakikatnya merupakan hasil keputusan politis. Keempat, pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan yang bersumber pada sudut pandang sejarah, artinya lahirnya ketentuan perundang-undangan tidak lepas dari proses sejarah, misalnya kronologis pembuatan ataupun masa-masa di mana peraturan itu dibuat dan lain-lain. Lanjut yang ketiga, istilah dan pengertian sumber hukum. Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Istilah sumber hukum dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, filosofis, dan ilmu hukum. Dalam bahasa Inggris, sumber hukum disebut sebagai source of law. Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum berkaitan erat dengan di manakah suatu hukum itu dapat ditemukan dalam kaitannya dengan acara sebagai tempat bagi hakim dapat mencari atau menemukan hukumnya yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan keputusan vonis, atau tempat bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku. Pertanyaan-pertanyaan itu baru dapat dijawab dengan memahami atau mengetahui ajaran tentang sumber hukum. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya, yang menunjukkan hukum terdahulu kepada hukum yang sekarang berlaku, hukum Pancasila, hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa, masyarakat. 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu bertulis, dan sebagainya. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Selanjutnya ada sumber hukum tata negara. Dalam hal ini, sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum yang bersifat formal dan sumber hukum yang bersifat material. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya, sumber norma hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Sedangkan sumber hukum material dan hukum tata negara Indonesia adalah isi dari suatu ketentuan yang berlaku umum dan bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai stats fundamental norm. Dalam kedudukan ini yang demikian ini, Pancasila dapat dikategorikan sebagai isi dari ketentuan yang berlaku umum. Karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan melekat di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagaimana sumber hukum pada umumnya dapat dibagi ke dalam sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formil. Sumber HTN juga dapat diidentifikasi dengan pembagian tersebut. Sumber HTN material adalah sumber yang menentukan isi kaidah HTN. Sumber hukum yang termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti material ini diantaranya 1. Dasar dan pandangan hidup bernegara. 2. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Adapun sumber hukum dalam arti formal terdiri dari 1. Hukum perundang-undangan ketatanegaraan. 2. Hukum adat ketatanegaraan. 3. Hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. 4. Jurisprudensi ketatanegaraan. 5. Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. 6. Doktrin ketatanegaraan. Yang 5. Terakhir, pembagian, klasifikasi, dan perubahan konstitusi. K.C. Ware mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 6 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, written and unwritten. Yang kedua, rigid and flexible. Ketiga, supreme and subordinate. 4. Federal and unitary. 5. Separated powers and fused power. Yang keenam, republikan and monarchical. 5. Separated powers and fused powers. 6. Republikan and klasifikasi unwritten constitution atau konstitusi tidak tertulis sering disalahartikan oleh beberapa penulis buku konstitusi sebagai konstitusi yang tidak tertulis secara harfiah dan mengacu pada aturan-aturan yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Pengertian ini adalah keliru karena yang dimaksud K.C. Ware sebagai unwritten adalah untuk menunjukkan naskah fundamental yang tidak terkodifikasi di dalam satu naskah undang-undang dasar, contohnya Inggris yang konstitusinya tersebar ke banyak naskah fundamental. Perubahan konstitusi menurut K.C. Ware 55 dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer. 2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi. 3. Penafsiran secara hukum. 4. Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.